Oke, selamat malam Pak Sigor. Apa kabar Pak Sigor? Selamat malam Pak Andre, baik-baik. Pak Andre, Baik, bagaimana baik. kabarnya? Baik, baik. Oh, sudah lama kita nggak ketemu ya. Terakhir ketemu tahun berapa itu? 2-3 tahun lalu ya. Ya, Sudah dua agak tiga lama. tahun lalu ya. Ya Pak, ini terima kasih nih sudah mau join di Teologi 123. Kita hari ini akan masuk ke edisi bincang-bincang. Mungkin sebelum kita mulai, Pak Sigor boleh memperkenalkan diri dulu, Pak. Baik, terima kasih Pak Andre. Baik Pak Andre maupun juga pemirsa, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Asigor Sitanggang. Dari namanya ketahuan ya, saya orang Batak begitu ya, tetapi saya lahir besar di Jakarta. Saat ini saya gembala di GBI Logos, nama lengkapnya Logos Ministry Indonesia. Sejak 2017 jadi ministry, 2018 jadi jemaat lokal di Sinode GBI. Jadi saya pendeta GBI. Saya bergabung ke Gereja Bethel Indonesia itu sudah lama sekali, sejak sekitar 90-91. Jadi sudah hampir 30 tahun di GBI dan tidak berencana untuk keluar dari GBI. Ini rumah saya. Ini rumah besar saya. Ya. Nah, selain menjadi pendeta, sebetulnya pendeta GBI Gembala Jemaat baru 2 tahun lalu. Tetapi sebelumnya, sejak kembali ke Indonesia 2015, saya menjadi dosen di STT Jakarta, dosen penuh waktu, bidang studi Biblika, khususnya studi perjanjian baru. Walaupun saya juga mengajar beberapa yang lain, misalnya teori-teori perdamaian, kemudian teologi penderitaan, kemudian saya juga mengajar hermeneutika, studi pengantar perjanjian baru, pernah juga bahasa Yunani, itu bidang saya. Dan juga karena saya orang GBI dan punya pengalaman-pengalaman sepanjang menjadi anggota dan pendeta GBI, saya mengajar okultisme eksorsisme. Wah, menarik bersama pendeta Mulyadi Oy, beliau orang GKI dan ini juga menarik. Waktu saya menawarkan mata kuliah ini di rapat senat dosen, saya digabungkan, dipartnerkan dengan pendeta Mulyadi Oy yang orang GKI, dan saya baru tahu ternyata di GKI juga ada maestronya di bidang ini. Nah, ini udah masuk tahun keempat kami mengampu mata kuliah ini. Tahun keempat. Dan ini jadi sebuah mata kuliah yang menarik karena ini kali pertama STT atau STFT Jakarta menyediakan mata kuliah ini kepada mahasiswa. Dan ini menarik sekali. Nah, sebabnya karena banyak pengalaman mahasiswa di kampus kami ketika praktek lapangan berjumpa dengan kasus-kasus seperti ini dan tidak tahu mesti bagaimana. Kemudiannya saya pikir ini harus diberikan semacam jawaban dari pergumulan mereka. Hadirlah karenanya singkatnya mata kuliah ini. Kemudian karena saya pendeta GBI, saya orang Pentakostal, saya tidak malu mengakui latar belakang gerejawi saya. Jadi karena saya memiliki latar belakang Pentakostal, jadi mulai semester ini, tahun ajaran yang baru, saya juga membuka mata kuliah baru, yaitu Pentakostalisme. Ya. Di kampus saya juga ada tuh Pak. Di kampus saya tuh ada mata kuliah Study of Pentecostal. Saat di kampusmu mungkin sudah lama. Di kampus kami baru semester ini. Baru semester ini. Jadi nanti selain sejarah, doktrin, tapi terutama saya mau menggali tentang tafsir. Jadi kayak Pentecostal hermeneutik gitu ya. Ya, ini kalau ingat nama Craig S. Skinner, dia sudah pernah menulis Spirit Hermeneutik ya. Dia pernah menulis itu. Itu buku teks saya tuh Pak. Gitu ya. Textbook saya itu. Kalau saya yang punya, yang kasih saya, yang nulis, yang asik. Saya pakai itu waktu di kelas Pentakostal ya. Ada 2 bukunya, yang 50 Years Pentakostalis sama yang Kinner itu. Ya, itu salah satunya. Nah, saya studi STH di STT Jakarta. Jadi saya alumni STT Jakarta dari 94 sampai 99. Kemudian saya berlanjut mengambil kuliah magister teologi juga di STT Jakarta. Selesai tahun 2004 sampai 2008. Jadi saya adalah alumnus dari STT Jakarta. Dan kemudian ketika ingin lanjut lagi, sudah bosan di kampus itu, ingin cari yang baru lagi. Dan karena kampus itu bagi saya pribadi, walaupun secara objektif juga demikian, selain tertua juga yang terbaik begitu ya.
Tapi yang terbaiknya bisa orang lain protes, silakan, itu urusan mereka. Gitu ya. Nah, karena saya sudah STH MTH dari sana, saya pikir ya S3 ada baiknya keluarlah gitu ya. Saya sempat diterima di Amerika, dapat beasiswa, tapi 2008 ekonomi Amerika kolaps. Penyandang beasiswa saya kemudian bilang, sorry ya Pak, ini keadaan ekonomi jadi sulit, saya sudah memecat banyak karyawan saya, beasiswa Anda kami batalkan. Nah, sebelum dia menyampaikan pembatalan itu, saya entah bagaimana berproses dengan negara Jerman. Akhirnya saya ajukan beasiswa, proposal studi juga. Saya ajukan ke 25 universitas. 25 profesor sebetulnya, karena di Jerman studi S3 itu tutorial gitu ya, one-to-one person. One-to-one. Ya, jadi saya ngajuin ke 25 profesor. Dan dari 25 itu 5 profesor dari 5 universitas menerima saya. Saya ingat sekali itu, dan kemudian saya konsultasi dengan Kedutaan Besar Jerman, ini bagus yang mana. Akhirnya saya diarahkan ke Göttingen. Ke Göttingen, ada beberapa lagi yang lain yang menerima, tapi saya diarahkan ke Göttingen. Begitu saya diarahkan ke Göttingen, saya berkata, oke lah, yang lain saya abaikan, saya fokus pada Göttingen. Dan 2009 saya berangkat ke Jerman. Dan 2015 saya menyelesaikan PhD saya bidang studi perjanjian baru. Kira-kira begitu cerita kehidupan. Wah, menarik. Sudah menikah dengan anak 2. Wah, menarik nih Pak. Terima kasih. Tahun 91 ke GBI, saya tahun berapa? Oh, saya tahun 92 ke GBI Pak. Bertobatnya di GBI juga tahun 92. Oh, kalau saya sih nggak mau menyebut istilah bertobat gitu ya. Oh enggak, kalau soalnya saya kan bukan latar belakangnya bukan dari Kristen. Jadi biasanya kan sekali bilang, gitu kapan ya. Jadi udah 92 saya. Dulu saya suka bilang begitu, saya bertobat di tahun ini, tapi lama-kelamaan saya berpikir apa memang benar di tahun itu saya bertobat? Kan Allah bekerjanya setiap waktu gitu ya. Jadi point of conversion. Saya mulai melonggarkan point of conversion tadi, karena saya menganggap kelahiran baru itu proses seperti seorang bayi. Orang bayi yang lahir butuh 9 bulan lebih di rahim ibunya gitu kan. Gitu. Saya melihat pertobatan juga seperti itu, karena istilah yang digunakan juga lahir kan. Iya, lahir, betul. Anak Genau dilahirkan dari atas, kata Tuhan Yesus, dilahirkan kembali, dilahirkan dari atas gitu ya. Gitu. Iya. Oke, menarik Pak. Oke, mau sharing apa nih Pak kali ini Pak? Ya, saya hari ini sesuai percakapan kita, saya ingin berbagi tentang nabi dan nubuat palsu. Oke. Cocok nih Pak buat zaman yang lagi pandemik nih, banyak sekali nubuatan, orang kasih nubuatan. Oke Pak, silakan Pak kalau mau di-sharing bahannya. Baik, saya memulai ya. Pak Andre dan rekan-rekan sekalian, ini saya sudah tayangkan. Oke, sebentar saya full screen-kan dulu. Oke. Nabi dan nubuat palsu. Mengapa saya gabungkan? Karena memang nabi dan nubuat palsu ini, nabi dan nubuat ini satu kesatuan. Sekarang saya mau berbicara dulu tentang nabi dan nubuat dalam perjanjian lama. Nanti ada 2, satu lagi perjanjian baru. Saya terbiasa untuk memulainya dengan, saya menyebutnya dengan statistik analisis atau analisis statistik, karena dalam ilmu tafsir biblika ini perlu kita lakukan. Nah, nabi itu ternyata muncul dalam bahasa Indonesia cukup banyak, 293. Dan nampaknya transmisinya melalui bahasa Arab ya. Karena istilah nabi dalam bahasa kita, dalam bahasa Ibrani itu navi, dan huruf vaw ini dengan B sebetulnya sama gitu ya konsonannya. Dan istilah nabi dalam bahasa kita ini berasal dari bahasa Ibrani navi, tetapi titik transmisinya nampaknya dari bahasa Arab. Dan arti harfiahnya itu juru bicara. Di Keluaran 7 ayat 1-2 di situ Harun kemudiannya menjadi juru bicara bagi Musa. Itu dalam pengertian non-religius. Nah, kemudiannya secara semantik, kalau ini secara sintaksis,
makna kata, kalau secara semantik makna kata di dalam narasi atau teks. Maka dalam perjanjian lama, Nabi adalah juru bicara atau penyambung lidah Allah atau mediator antara Allah dan manusia. Nah, di perjanjian lama, Allah menyampaikan firman-Nya melalui perantaraan para nabi. Yang menarik misalnya seorang pakar perjanjian lama, Michael D. Coogan, menyatakan ketika membicarakan relasi Allah dengan manusia, perjanjian lama menggunakan Yahweh ketika Allah berelasi secara langsung dan personal. Jadi kalau relasinya sifatnya langsung personal, yang dipakai adalah Yahweh. Tetapi ketika yang digunakan Elohim, maka Elohim digunakan ketika Allah berelasi secara tidak langsung dan non-personal, seperti melalui para nabi, atau penglihatan, atau mimpi, atau visi. Nah, sekarang saya masuk pada poin nabi yang berasal dari Allah. Rekan-rekan sekalian yang menyaksikan ini, kita mesti memahami perjanjian lama, memahami nabi dari Allah itu seperti apa. Tidak setiap orang yang mengklaim misalnya mendapatkan penglihatan, visi, mimpi, nubuat dari Allah, serta-merta diterima sebagai berasal dari Allah. Nah, ini jadi semacam tolok ukur. Nabi yang berasal dari Allah, pertama, mukjizat atau perbuatan-perbuatan ajaib tidak serta-merta jadi parameter atau jadi indikator kalau dia berasal dari Allah. Ini satu sikap yang dipegang teguh di dalam kitab-kitab Taurat Musa, atau istilah kerennya Pentateuch, bahwa dalam Pentateuch yang dipahami adalah mukjizat bukan indikatornya. Jadi tidak serta-merta seorang nabi melakukan mukjizat dia dari Allah, belum tentu. Maka yang terpenting seorang nabi yang berasal dari Yahweh bukan sekedar melakukan mukjizat, tetapi membawa bangsa Israel kepada Yahweh dan bukan kepada ilah lain. Jadi kelihatan jelas karena dia penyambung lidah Allah, maka sasaran tujuan dari fungsi peranan jabatan kenabian itu adalah membawa umat kepada Allah. Nah, karenanya kalau dia melakukan mukjizat tapi membawa umat kepada ilah lain, maka Perjanjian Lama menegaskan, Pentateuch menegaskan, itu adalah nabi palsu. Bahkan konsekuensi menurut Perjanjian Lama, konsekuensi Torahnya harus dihukum mati di Ulangan 13 ayat 5 dan 18 ayat 20. Nah, kemudian yang kedua, ini indikator yang kedua, seorang nabi ketika menyampaikan entah nubuat, entah penglihatan atau visi, perkataan yang dia sampaikan harus terlaksana. Dan terlaksananya nubuat ini menjadi parameter, menjadi indikator bahwa dia berasal dari Allah. Kalau tidak terlaksana, maka bukan dari Allah. Ini pokok yang penting yang mesti diperhatikan. Maka, ini yang menarik. Kalau dia tidak berasal dari Allah, tidak memenuhi dua indikator utama tadi, maka Perjanjian Lama menegaskan, kalau gitu dari mana? Bisa dari ilah-ilah lain, bisa dari roh-roh najis, tetapi ini yang menarik yang ketiga, bisa dari bisikan hatinya sendiri. Jangan-jangan bukan ada roh jahat atau roh najis atau ilah lain, jangan-jangan cuma bisikan hati atau kalau bahasa sekarang pikirannya sendiri, cuma ide dalam pikirannya yang muncul begitu ya, yang tiba-tiba terbersit begitu. Ini PL, bayangkan ribuan tahun yang lalu sudah menegaskan ini bisa berasal dari bisikan hati, bahasa dulunya bisikan hati, tapi bisa kalau bahasa sekarang terlintas di pikiran kita. Nah, karenanya di Yehemia 13 ayat 3 berkata begini, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hati sendiri, yang tidak melihat sesuatu penglihatan. Ini berarti, nubuat palsu berarti penglihatan bohong, ramalan kosong, atau tipu rekaan hatinya sendiri. Dan ini memberikan penegasan bahwa hati itu bisa menipu si pemilik hati kalau tidak dikendalikan dengan baik. Ini ada secara tidak langsung gagasan seperti itu. Artinya kalau dalam konteks berpikir modern, otak kita ini bisa menipu kita begitu. Kalau kita tidak kelola dengan baik. Nah, dalam konteks ini Allah jadi lawan dari para nabi palsu. Dan hukumannya hukuman mati.
Nah, ada sebuah pola, ini juga penting tadi, kalau poin tadi di awal bahwa yang berasal dari Allah haruslah membawa umat kepada Allah, maka ada pola juga yang jelas dalam perjanjian lama, di mana nabi-nabi yang berasal dari Allah, dia selaras dengan Taurat Musa. Dan ini menarik karena saya hanya mencantumkan 2 kutipan, tapi sebetulnya kitab-kitab perjanjian lama yang pertama itu kan adalah dalam konteks tanah gitu ya, adalah Taurat, Taurat yang terdiri dari kitab, kalau di kita itu mulai dari Kejadian sampai Ulangan, dan ini kitab 5 kitab ini yang disebut Pentateuch, ini jadi rujukan bagi para nabi yang kemudian tulisannya yang disebut dengan Nevi'im. Jadi Nevi'im pasti merujuk ke sini, sehingga ini jadi pattern bahwa nabi-nabi dalam kitab-kitab Nevi'im ini pasti selaras dengan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Pentateuch tadi. Ini modelnya. Dan berikutnya Ketuvim atau tulisan-tulisan sastra, Amsal, Mazmur, dan seterusnya juga mengikuti pola ini. Jadi dalam perjanjian lama ada pola ini. Semuanya selaras dari Taurat kalau dia berasal dari Allah. Kalau tidak berasal dari Allah, kalau tidak selaras dengan Taurat Musa, berarti tidak berasal dari Allah. Ini pattern yang konsisten hadir. Nah, sekarang saya masuk ke perjanjian lama, perjanjian baru. Nabi dan nubuat dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru munculnya lumayan banyak, tapi setengahnya dari kemunculan di perjanjian lama. Munculnya 156. Dan yang menarik adalah mayoritas 156 tadi, mayoritas merujuk kepada nabi-nabi perjanjian lama. Ini dalam ilmu tafsir ini masuk kategori seperti reader response. Jadi perjanjian baru membaca perjanjian lama begitu. Nah, ini berarti sebetulnya perjanjian baru juga meneguhkan kenabian dalam perjanjian lama. Sehingga ketika perjanjian baru bicara tentang nabi, mayoritas merujuk kepada perjanjian lama. Nah, ini menjadi hal yang signifikan. Kenapa? Karena ini menunjukkan satu prinsip yang memang saya pegang dan saya didukung juga termasuk dalam tanda kutip diinspirasikan oleh pemahaman Karl Barth misalnya yang menentang Schleiermacher dan Adolf von Harnack dalam pemahaman kontinuitas Alkitab. Bagi Karl Barth, perjanjian lama, perjanjian baru itu kontinuitas dan saya juga memahami seperti itu. Saya menerima pemahaman seperti itu dan ini menunjukkan gagasan itu, mendukung gagasan itu bahwa perjanjian lama, perjanjian baru itu berkesinambungan. Nah, kemudian kalau kita lihat di era Yesus, maka 2 dari 3 bagian Alkitab Yahudi, yaitu Tanakh tadi, Tanakh itu akronim dari Taurat, Naviim, dan Ketuvim, maka dalam era Yesus 2 dari 3 bagian Alkitab sudah dikenali, yaitu Torah dan Nevi'im, misalnya di Matius 5 ayat 17. Dan menariknya, ini diterima sebagai firman Allah, artinya baik orang Yahudi yang bukan Kristen, maupun orang Yahudi yang Kristen, pengikut Kristus, maksudnya sama-sama menerima perjanjian lama sebagai firman Allah. Dan ini berlanjut kemudian. Itu sebabnya mengapa gereja menerima perjanjian lama sebagai firman Allah, karena para pengikut Yesus, bahkan Yesus sendiri, menganggap perjanjian lama adalah firman Allah. Nah, dalam era Yesus, Ketuvim, Amsal, Mazmur, dan sejenisnya itu secara parsial sudah banyak digunakan. Seperti kitab Mazmur. Bahkan yang menarik adalah bahwa kitab perjanjian lama yang paling banyak dikutip dalam perjanjian baru, pertama Yesaya, kedua itu Mazmur. Artinya walaupun yang memang betul-betul sudah dikenali adalah 2 bagian dari 3 bagian perjanjian lama, Taurat dan Nevi'im, Ketuvim belum semua, tetapi salah satu kitab Mazmur justru jadi kitab kedua paling banyak dirujuk oleh perjanjian baru, bahkan oleh Yesus. Begitu, ini jadi point of departure yang penting bahwa Yesus jelas menganggap perjanjian lama firman Allah. Murid-murid Yesus menganggap perjanjian lama firman Allah. Sehingga gereja pun seterusnya menganggap perjanjian lama firman Allah. Karenanya ketika Bapak Gereja Origenes misalnya
Marcion menganggap ini bukan kitab suci, ditolak pandangan Marcion, begitu ya. Nah, kemudian yang menarik juga, Yesus sendiri mengutip sebagian dan menyatakan sebagian dari Perjanjian Lama dan menyatakan ada tertulis. Ada tertulis ini dalam bahasa Yunani adalah gegraptai. Misalnya waktu Yesus dicobai di padang gurun, gitu ya, di Matius pasal 4, ketika menanggapi si iblis, begitu, maka Yesus berkata ada tertulis. Teks Yunaninya adalah gegraptai. Gegraptai dari kata grafo. Grafo artinya menulis, tapi juga bisa seperti mengukir, engrave gitu ya. Kemudian grafo ini berkaitan dengan kata bendanya graphe. Graphe arti harfiahnya adalah tulisan. Tetapi kemudian dalam banyak bagian di Perjanjian Lama, graphe diterjemahkan sebagai kitab suci atau scripture. Contohnya 2 Timotius 3 ayat 16. Walaupun Alkitab TBLAI hanya menerjemahkan tulisan, di 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhami oleh Allah memang bermanfaat dan seterusnya. Tetapi dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, graphe diterjemahkan Alkitab. Dan dalam teks Inggris itu digunakan scripture. Dalam bahasa Jerman digunakan Schrift, dan itu dari bahasa Latin scriptura. Nah, Latin scriptura itu merupakan terjemahan dari graphe. Dengan kata lain, sebetulnya graphe juga dipahami dari sejak awal sebagai kitab suci. Maka waktu Yesus bilang ada tertulis, maka Yesus menegaskan Perjanjian Lama itu adalah kitab suci bagi dirinya. Bukan hanya bagi masyarakat Yahudi pada zaman itu, tapi bagi dirinya. Ini poin-poin penting yang mesti kita catat di sini, rekan-rekan semua yang menyaksikan acara ini. Nah, dalam keempat Injil kanonik, Injil yang ada dalam Alkitab kita, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, istilah nabi kebanyakan digunakan merujuk ke Perjanjian Lama. Dan yang menarik kemudiannya, Yesus menyebut dirinya lebih daripada para nabi, di atas para nabi. Dan ini menarik, ketika ada para nabi yang berfungsi sebagai penyambung lidah Yahweh bagi bangsa Israel, dan Musa dianggap yang tertinggi bagi bangsa Yahudi, Yesus taruh dirinya di atas para nabi. Nah, kalau begitu bagaimana Yesus memahami nabi-nabi ini? Dan ini menjadi bahasan yang menarik ketika kita membaca Markus 12 ayat 1 sampai 12. Dalam bahasa Indonesia, kita menggunakan istilah rencana keselamatan. Dalam bahasa Inggris kadang disebut salvation history atau history of salvation. Dan ide ini pertama kali muncul dalam bahasa Jerman Heilsgeschichte. Nah, Heilsgeschichte pada awalnya sebetulnya dalam konteks religius, tetapi dengan kejadian-kejadian di dunia. Gagasan Heilsgeschichte memahami bahwa setiap kejadian di dunia, termasuk World War I, World War II, itu dipahami bahwa itu bagian dari karya Allah sebetulnya. Nah, gagasan ini kemudian ditarik dalam pemahaman teologis terkait rencana keselamatan Allah yang kekal begitu, yang berlaku sepanjang masa, mulai dari kejatuhan Adam dan Hawa, memuncak dengan pengutusan pemilihan Israel, para nabi, dan puncaknya adalah Yesus Kristus. Nah, Markus 12 ayat 1 sampai 12 ditulis dalam pemahaman ini sebetulnya. Atau kita mengambil pemahaman Heilsgeschichte ini dari Markus 12 ayat 1 sampai 12 tadi dan paralelnya. Nah, di situ dalam teks ini, perikop ini diceritakan tentang perumpamaan kebun anggur. Dalam perumpamaan kebun anggur ini dihadirkanlah pemahaman kontinuitas tadi yang sebelumnya saya jelaskan. Bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah terus-menerus datang kepada manusia, mendatangi manusia, berinisiatif. Allah yang berinisiatif mendatangi manusia dengan mengutus para nabi, yang puncaknya mengutus anaknya sendiri. Jadi ini terkait dengan apa yang saya katakan Heilsgeschichte atau salvation history tadi. Nah, Allah mengutus para nabi secara berkelanjutan memuncak pada anaknya. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau baca narasi dari vineyard atau kebun anggur ini,
Maka ini sebetulnya adalah sebuah alegori. Alegori dibedakan dengan parable dalam tafsir Perjanjian Baru. Kalau alegori itu komponen cerita, kalau ceritanya ada A, B, C, D, dan seterusnya, maka setiap komponen cerita punya makna A, B, C, D. Sementara kalau parabel, sebuah cerita yang sifatnya simbolik punya makna. Jadi paralelnya cuma satu poin cerita punya satu makna. Kalau alegori, setiap komponen cerita punya arti. Nah, di sini pemilik kebun anggur itu adalah Allah, Yahweh. Kemudian kebun anggurnya sebetulnya adalah Israel yang diwakili, direpresentasi oleh Yerusalem tadi. Pagar yang dibangun mengelilingi kebun anggur itu itulah batasan sebagai umat Allah. Nah, kemudian hamba-hamba yang diutus oleh si pemilik kebun anggur untuk memungut hasil perkebunan itu adalah nabi-nabinya. Sementara tukang-tukang penggarap kebun anggur itu adalah para pemimpin agama Yahudi. Nah, kemudiannya setelah hambanya diutus, kemudian ada yang dipukul, dianiaya, diusir, bahkan ada yang dibunuh, akhirnya pemilik kebun anggur mengutus anaknya yang tunggal. Dan ini jelas Yesus. Dan kemudian dikatakan, yang menarik kalau nanti kita perhatikan pembedaannya, di Markus dibagi 3, di Matius dibagi 2, dua kelompok utusan para hamba ini. Nah, Matius berarti membaginya pada sebelum pembuangan ke Babel, sesudah pembuangan ke Babel. Gitu ya. Jadi pre-eksilik dan post-eksilik. Nah, mengapa kemudian ini bisa dipahami seperti itu? Karena teksnya sendiri kemudian menjelaskan bahwa orang-orang Farisi yang hadir saat Yesus menyampaikan perumpamaan mengerti Yesus yang mereka maksud. Pekerja-pekerja kebun ini mereka pahami mereka sendiri. Sehingga dengan kata lain tafsirnya dibatasi oleh teks itu sendiri. Sehingga kita tidak bisa menafsir keluar dari situ. Dan ini menjadi baik sekali karena baik Yesus maupun juga si penulis Injil membatasi sehingga teks tidak bisa dipahami secara liar sedemikian rupa. Maknanya jelas berarti ini bicara Heilsgeschichte, bahwa Allah mengirim nabi-nabinya berkelanjutan tapi ditolak terus oleh bangsa yang adalah umat pilihannya sendiri. Puncaknya Yahweh kemudian mengirim anaknya sendiri, tapi teks kemudian katakan para pekerja membunuh sang anak. Membunuh sang anak. Dan ini jelas berarti bicara nabi-nabi, puncaknya Yesus. Nah, ini yang saya katakan sebagai kontinuitas dari sejarah keselamatan yang Allah kerjakan bagi semua umat manusia. Nah, karenanya kontinuitas ini memuncak di mana ketika pemilik kebun anggur mengirim anaknya sendiri, maka Yesus sebetulnya sedang menjelaskan dialah anak itu, dan Yesus bagian dari rencana keselamatan Yahweh, sekaligus peaknya, puncaknya, klimaksnya adalah dia. Jadi begini, nabi dikirim, puncaknya Yesus. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau puncaknya sudah Yesus, akankah kemudian Allah mengirim nabi-nabinya yang lain berikutnya? Ini yang menarik. Kalau misalnya kita memahami Markus 12 dalam pemahaman rencana Allah, rencana keselamatan Allah yang berkelanjutan, nabi dikirim dan puncaknya adalah Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, setelah dia disalib, mati, dan bangkit dan naik ke surga, apakah setelah itu Allah akan mengirim nabi-nabinya lagi? Apakah akan retract lagi seperti sebelumnya? Nah, ini akan bergantung pada bagaimana kita memahami rencana keselamatan Allah itu. Karenanya, teks Alkitab jadi menegaskan bahwa kalau perhatikan di situ setelah Yesus dibunuh begitu ya, maka semacam kepemilikan si penggarap diambil, direbut kembali oleh si pemilik, diberikan kepada orang-orang lain. Nah, ini menjadi menarik begitu. Karenanya setelah Yesus, dari teks itu dipahami tidak ada lagi pengutusan para nabi, karena teks itu berhenti pada pengutusan sang anak. Setelah sang anak, tidak ada lagi pengutusan nabi-nabi berikutnya. Nah, karenanya kita jadi menarik melihat bahwa Yesus sama sekali tidak menyatakan apapun tentang kehadiran nabi-nabi dari Allah setelah dirinya. Nggak ada. Yesus tidak pernah bernubuat sekalipun bahwa setelahnya akan datang lagi nabi-nabi. Tidak ada. Bahkan yang menarik adalah Matius 7 ayat 15 justru mengingatkan
Yesus justru mengingatkan kehadiran nabi-nabi palsu nanti setelah dia pergi. Justru di sini menarik, tentang nabi-nabi dari Allah dia tidak bernubuat sama sekali, tetapi tentang nabi-nabi palsu dia justru mengatakan setelah aku nanti akan datang Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Kalau memang setelah Yesus masih ada nabi-nabi lagi, harusnya Yesus ngomong. Mengapa? Karena tentang nabi palsu dia ngomong. Ini berarti Yesus sejalan konsisten dengan pemikiran di Markus 12 ayat 1-2. Dialah puncaknya, setelah dia nggak ada nabi lagi. Memang karena dia udah final. Nah karenanya Yesus ingatkan setelah dia akan datang nabi-nabi palsu. Dan untuk mengenali nabi-nabi palsu, maka Yesus katakan dari buahnya. Maka buah-buahnya perlu dilihat. Dan Yesus menggambarkan nabi-nabi palsu ini seperti serigala buas yang memangsa domba-domba yang ada di situ. Ini jadi seperti parameter indikator akan nabi palsu. Sehingga dengan kata lain, kalau kita merujuk kembali perjanjian lama, ada 2 indikator tadi, maka ini tambahannya. Parameter indikator yang Tuhan tambahkan tentang nabi-nabi palsu. Nah, di khotbah akhir zaman Markus 13 dan paralelnya, Yesus katakan akan ada nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu. Dan Mesias nabi-nabi palsu ini akan mengadakan tanda-tanda ajaib, mukjizat-mukjizat. Dan yang menarik, teks Yunaninya berkata, Semeia megala kai terata. Semeia megala kai terata. Dua istilah yang juga digunakan kepada perbuatan-perbuatan ajaib Yesus. Semeia megala, semeia itu tanda, megala itu mega, gigantic begitu ya. Nah, terata itu mukjizat. Dan istilah semeia kemudian terata juga digunakan kepada Yesus untuk setiap perbuatan ajaib yang Yesus lakukan. Artinya bahwa yang mereka kerjakan nabi-nabi palsu ini juga mukjizat seperti yang Yesus lakukan begitu. Bukan trik seperti magician yang artinya kosong. Bukan, memang betul melakukan perbuatan ajaib seperti yang Yesus lakukan. Tapi Yesus katakan, ini Mesias palsu. Nah, istilah semeia yang digunakan oleh Yohanes bahkan digunakan untuk menunjuk kepada kemesiasan Yesus. Dan hanya Yohanes, karena ini ciri khas Yohanes. Yohanes menggunakan semeia untuk menunjuk kemesiasan Yesus. Nah, mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan untuk menunjukkan dirinya Mesias. Jadi di sini ada paralelnya begitu. Nah, karenanya Mesias dan nabi palsu otomatis menurut Yesus sendiri bisa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda ajaib, bukan tidak bisa, bukan seperti magician yang cuma trik, bukan, memang benar bisa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda ajaib, tetapi tujuannya menyesatkan. Bisa mengadakan mukjizat dan berbuat dengan benar, tetapi tidak serta-merta membuatnya jadi benar. Karenanya Yesus taruh parameter atau indikator yang lebih berat daripada yang ada dalam perjanjian lama yang tadi itu ya, yang tadi yang saya katakan indikatornya tadi yaitu di sini ya. Nah, ini indikator yang tadi saya katakan ya, bahwa mereka memangsa domba-domba. Nah, saya mau ke kisah para rasul. Ada suka pertanyaan, tapi Pak Sigor di kisah para rasul kan ada disebut kehadiran Nabi dalam jemaat. Lalu ini bagaimana? Nah, ini menarik karena saya mesti menjelaskan ini supaya orang tidak salah memahami bahwa berarti nabi-nabi yang disebut di kisah para rasul ini sama dengan nabi-nabi di perjanjian lama. Begitu ya, ini kita harus pahami dengan baik. Di kisah 11 ayat 27 misalnya disebutkan nabi-nabi datang dari Yerusalem ke Antiokhia. Kemudian pasal 13 ayat 1 juga menyebut ada nabi di Antiokhia. Kisah 15 ayat 32 bahkan Yudas dan Silas disebut nabi oleh jemaat. Nah, kisah 21 ayat 10 juga ada seorang bernama Agabus yang bernubuat tentang penderitaan yang akan Paulus alami. Agabus sebelumnya bernubuat tentang kelaparan besar dan Agabus disebut juga sebagai nabi. Ini paling tidak ada 4 atau 5. Kalau Agabus dihitung 2 kali jadi 5. Ada 4, semacam 4 kejadian di sini, 4 penyebutan di sini tentang nabi di kisah para rasul. Lalu bagaimana rekan-rekan sekalian memahami teks ini kalau sejauh dari apa yang saya jelaskan, Yesus puncaknya dan setelah Yesus tidak ada lagi nabi-nabi. Lalu ini kok ada? Bukankah ini conflicting?
Nah, ini menarik karena biasanya audiens jemaat akan bertanya seperti ini. Nah, rekan-rekan, yang perlu diperhatikan dalam konteks ini adalah bahwa begini, istilah nabi yang digunakan dalam kisah para rasul di jemaat mula-mula saat itu lebih kepada rujukan jemaat atas pelayan-pelayan Kristen. Jadi jemaat menyebut pelayan-pelayan Kristen itu sebagai nabi-nabi. Mengapa? Karena mereka menjalankan fungsi yang juga diterapkan, dipraktekkan, dimiliki oleh nabi-nabi perjanjian lama. Seperti nasihat, kemudian nubuat. Karena nasihat dan nubuat bagian dari panggilan nabi. Begitu ya. Seperti Agabus bernubuat. Di perjanjian lama, nabi-nabi juga bernubuat. Sesuatu yang sifatnya prediktif, futuristik. Begitu. Tapi tidak ada peneguhan secara resmi baik dari diri mereka maupun dari jemaat secara keseluruhan gereja saat itu, gereja mula-mula saat itu, bahwa mereka adalah nabi. Dan berikutnya, tidak ada di antara para rasul yang meneguhkan bahwa si A, si B, atau si C adalah nabi. Ini perlu kita catat. Jadi sebagian jemaatlah yang menyebut si A, si B, si C sebagai nabi, tetapi si A, si B, si C sendiri tidak menyebut diri mereka nabi, dan jemaat secara keseluruhan juga tidak menyebut mereka nabi, dan pemimpin-pemimpin gereja mula-mula para rasul juga tidak ada yang menyebut entah diri mereka sendiri rasul-rasul itu, ataupun orang-orang lain sebagai nabi-nabi. Tetapi persoalannya jadi berbeda ketika kita bicara tentang istilah rasul. Yesus memilih dari sekian ratus muridnya 12 rasul. Kalau baca nanti di Lukas misalnya, Yesus memanggil murid-murid, dari murid-murid Yesus memilih rasul-rasul. Nah, ketika kemudian Yesus naik ke surga, Yudas Iskariot kemudian bunuh diri, begitu, maka untuk menggantikannya dipilihlah rasul, dan Matias dipilih untuk menggantikan Yudas Iskariot. Nah, kalau ibu bapak, rekan-rekan semua memperhatikan bagaimana Petrus mengusulkan memilih pengganti Yudas, maka ada syarat di situ. Petrus mengatakan, baiklah kita memilih salah seorang dari antara kita menggantikan Yudas Iskariot, yaitu mereka yang sejak baptisan Yesus sampai kenaikan Yesus ada bersama-sama Yesus, ada bersama-sama mereka. Jadi dengan kata lain, rasul yang dipahami oleh perjanjian baru yang diceritakan oleh Yesus, yang dari baptisan Yesus sampai kenaikan Yesus hadir bersama-sama Yesus. Dan sebetulnya ini juga yang membuat kita jadi paham mengapa sebagian gereja mula-mula seperti yang terbaca dari surat-surat Paulus menolak Paulus sebagai rasul. Mengapa mereka menolak Paulus sebagai rasul? Karena menurut definisi ini, Paulus tidak cocok sama sekali. Menurut definisi ini yang Petrus sampaikan waktu memilih Matias sebagai pengganti Yudas Iskariot, dari sejak baptisan Yesus sampai kenaikan Yesus, Paulus nggak match gitu, nggak fit sama sekali. Orang dia baru berikutnya jadi pengikut Yesus. Tetapi Paulus kemudian memberi argumentasi mengapa dia menyatakan diri sebagai rasul. Karena Yesus sendiri yang menunjuk. Itu argumentasi Paulus. Yang kemudiannya ketika pertemuan sidang Yerusalem, Kisah Rasul pasal 15, rasul-rasul di Yerusalem menerima kerasulan Paulus yang dinyatakan kemudian oleh Paulus di surat Galatia ketika dia bertemu dengan soko guru jemaat, Kefas, kemudian juga Kefas atau Petrus, kemudian Yakobus adik Yesus, kemudian Yohanes. 3 soko guru jemaat ini menerima Paulus begitu. Dan ini berarti berlaku hanya untuk Paulus, tidak lagi berlaku untuk orang-orang lain lagi. Begitu. Jadi strict sekali. Nabi strict, rasul strict, tapi dalam definisi yang berbeda, dalam konteks dan konsep yang berbeda. Nah, kalau kita lihat surat-surat Paulus menyinggung sedikit sekali istilah nabi, hanya 3 kali, Di 1 Korintus 14 ayat 32, itu pun dikaitkan dengan karunia nabi. Artinya ini sebetulnya sedang bicara pada apa? Karunia nabi tunduk pada nabi-nabi, ini maksudnya pada orang percaya yang punya karunia, karunianya tunduk pada dirinya. Karunianya tunduk pada dirinya. Jadi dia tidak sedang bicara
nabi, jawatan nabi dalam konteks perjanjian lama. Kemudian ya 1 Korintus 12 ayat 28 dan Efesus 4 ayat 11 ini berbicara mengenai jawatan nabi rasul dalam gereja, yaitu pemimpin-pemimpin gereja. Jadi di sini nabi-nabi yang disebut di sini bukan dalam konteks nabi di perjanjian lama penyambung lidah Allah kepada umat, tetapi nabi di sini adalah jawatan untuk memberikan nasihat-nasihat, untuk memberikan nasihat-nasihat kepada jemaat-jemaat atau juga penghiburan-penghiburan rasul, kemudiannya terutama untuk mendirikan jemaat baru. Sehingga dia dibangun dalam konteks itu sebetulnya. Tidak lagi dalam pemahaman perjanjian lama, sehingga jawatan Nabi tidak masuk dalam bagian rencana keselamatan Allah yang berinisiatif mendatangi atau datang kepada manusia tadi, karena puncaknya sudah pada anak Allah. Nah kemudian dapat disimpulkan, Nabi hanya berlaku bagi para nabi dalam perjanjian lama, dan Yesus sendiri tidak menyatakan akan masih ada para nabi setelah kehadirannya. Ini pokok penting yang kita simpulkan. Malah yang ada adalah nabi-nabi palsu. Jikapun nabi disebut dalam 2 teks Paulin, 2 teks dari Rasul Paulus, maka itu adalah jawatan dalam gereja. Dia bicara pemimpin-pemimpin di dalam gereja. Nabi di sini pun terutama dikaitkan dengan menasihati. Bukan lagi dalam konteks rencana keselamatan Allah yang kekal, yang memuncak pada Sang Anak Allah. Nah, kehadiran Yesus yang adalah Mesias adalah puncak dari keselamatan Allah, dan tidak ada downgrade, tidak ada anti klimaks, tidak ada lagi jalan turun lagi, sudah puncaknya sudah di situ. Nah, di Markus 12 ayat 1-12 yang saya jelaskan tadi, Yesus menegaskan bahwa setelah Allah mengirimkan para nabinya, maka puncak dari itu semua adalah kehadiran Sang Anak Allah. Para nabi dengan demikian jadi pendahulu bagi hadirnya Sang Mesias. Nah, rekan-rekan, Ibu Bapak yang terkasih, ini pokok penting yang harus kita catat sebetulnya dalam pemahaman biblis, dalam pemahaman Alkitabiah. Nabi-nabi itu pendahulu bagi hadirnya Sang Mesias. Nah, ketika Sang Mesiasnya sudah hadir, maka selesai, tidak ada lagi pengutusan nabi-nabi. Maka yang kemudian terjadi apa? Yesus memilih rasul-rasulnya, memimpin umatnya. Petrus diminta menggantikan Yesus menggembalakan domba, sehingga kemudian yang berkelanjutan adalah kepemimpinan, kemudiannya ajaran rasuli tadi yang dikerjakan oleh semua gereja. Sehingga tidak ada lagi di dalam gereja 1-2 orang jadi nabi seperti nabi perjanjian lama. Dan karenanya jadi masuk akal, kita jadi mengerti mengapa kemudiannya Yesus tidak bernubuat akan kehadiran nabi-nabi setelah Yesus, setelahnya. Karena memang udah selesai di periode dia datang sebagai anak Allah. Nah, secara luas, kesimpulan luasnya, maka dalam konteks gereja kini, di sini, kita bisa saja menggunakan prinsip dalam perjanjian lama, bahwa kalau orang bernubuat tidak terlaksana, maka yang dinubuatkan atau yang bernubuat adalah nabi palsu, yang dinubuatkan adalah nubuat palsu. Ini poin pentingnya. Ini poin pentingnya. Yang kedua sebetulnya tadi harus membawa kepada Allah. Kalau dia tidak membawa kepada Allah tapi membawa kepada dirinya sendiri, dan ini mudah sekali mengukurnya, popularitasnya sendiri, kebanggaannya sendiri, kehebatannya sendiri, dan seterusnya. Ini sebetulnya secara tidak langsung sudah menunjukkan satu parameter bahwa dia adalah nabi palsu. Kalau tidak berhasil, kalau bukan membawa umat kepada Allah, tapi kepada dirinya, popularitas, kekayaan, dan seterusnya, ini sudah tidak benar. Dalam perjanjian lama, nabi palsu. Nah, perjanjian baru menambahi yang ketiga, bahwa setelah Yesus tidak ada sama sekali para nabi. Setelah para rasul juga tidak ada rasul-rasul yang lain. Sehingga saya di sini tidak bisa klaim saya nabi. Saya juga di sini tidak bisa klaim saya rasul. Tidak, rasul stop di Paulus. Paulus saja menyatakan diri rasul ditentang oleh banyak orang, oleh gereja mula-mula. Sehingga harus bertemu dengan soko guru jemaat di Yerusalem yang tiga tadi. Yang tiga tadi mengafirmasi,
Kalau sekarang zaman now saya klaim nih Pak Andre saya nabi Asigor. Siapa yang bisa afirmasi saya bahwa saya adalah rasul? Tidak ada, udah di surga semua kan rasul-rasulnya. Siapa yang bisa afirmasi saya? Tidak. Maka di sini letak poin pentingnya, tidak lagi ada zaman sekarang rasul. Jika ada yang mengklaim dirinya nabi di gereja-gereja Kristen, sejujurnya kita harus berani katakan nabi palsu. Terima kasih untuk kesabarannya mendengarkan apa yang saya jelaskan. Tuhan memberkati, menyertai kita sekalian. Wah, terima kasih Pak Asigor. Wah, menarik sekali ini. Terutama untuk kita-kita yang di GBI dan di Pentakosta ini suatu fenomena yang sangat dekat dengan keadaan kita di gereja ya Pak. Iya, betul. Terutama gini Pak, tapi saya sempat kepikiran juga tadi, kalau seandainya tidak ada kenabian, tidak ada suara nabi, berarti kalau selama ini kita suka dengar prophetic teaching atau prophetic message, itu berarti apa Pak? Cuma sebagai nasihat atau apa kita harus menerimanya itu? Begini, poin penting pertama adalah begini, tidak ada nabi lagi setelah Yesus. Yang kedua, tidak ada rasul lagi setelah para rasul. Ini dulu prinsipnya. Bahwa kemudian ada orang-orang yang bernubuat, itu dimungkinkan di perjanjian baru. Para rasul bernubuat, Agabus bernubuat, karunia roh, Paulus pun bernubuat. Tetapi ketika saya menyampaikan nubuat, tidak serta-merta saya jadi nabi. Harus diperhatikan. Tidak serta-merta saya jadi nabi seperti perjanjian lama. Sebab kalau saya klaim saya nabi, saya justru jadi nabi palsu menurut Yesus loh. Yesus yang ngomong. Yesus sama sekali tidak pernah bilang setelah dia ada nabi. Yesus bilang setelah dia yang datang Mesias palsu, nabi palsu. Nabi palsu. Jadi ini yang suka kita terobos, hanya karena kita bisa bernubuat, kita bilang kita nabi. Sebetulnya tidak bisa seperti itu. Tetapi poin yang kedua, bukan berarti bahwa kita tidak bisa bernubuat, bukan berarti kita tidak bisa punya karunia rohani tadi. Mungkin saja. Tetapi untuk poin yang kedua, Pak, karunia rohani, walaupun Alkitab memungkinkannya, tetap harus hati-hati. Kenapa? Karena prinsip yang pertama tadi yang di perjanjian lama, nabi-nabi harus membawa orang-orang kepada Allah. Yang pertama kan. Terus tadi juga bahwa di perjanjian lama konsisten sekali ajaran nabi pasti kepada Taurat Musa. Ya, pasti kepada Taurat Musa, Pentateuch tadi. Artinya begini, kalau saya bernubuat, yang saya nubuatkan tidak boleh bertentangan dengan Alkitab. Betul. Itu yang pertama. Dan karenanya, nubuat saya tidak boleh di atas Alkitab. Sehingga kalau saya punya dua nih, ini ada Alkitab, ini ada nubuat, dan conflicting each other, saling bertentangan. Lalu mana yang benar? Apakah Alkitab atau nubuat? Alkitab. Yang benar harus Alkitab. Ini harus jadi prinsip. Makanya kita harus mengingat apa yang Martin Luther katakan tentang sola scriptura. Bukan, norma normans non normata. Norma normata, ya. Norma normans non normata. Norma di atas segala norma yang tidak bisa dinormakan. Gitu ya. Ini yang harus kita pegang sebetulnya. Nah, di kita yang Pentakostal, kita membuka karya roh, tapi karya roh tidak mungkin bertentangan dengan firman. Betul. Tidak mungkin. Kalau sampai karya roh bertentangan dengan sang firman, logos, yang adalah Allah sendiri, yang dari manusia itu Yesus kan. Kalau dia bertentangan, maka yang salah yang mana? Nggak mungkin logosnya, nggak mungkin firmannya. Yang salah siapa? Yang salah ya bukan Roh Kudus juga, Pak. Yang salah siapa? Yang mengklaim dia dari Roh Kudus. Gitu. Iya. Nih saya nubuat nih, Pak Andre nanti akan kaya raya gitu. Ya, amin. Siapa sih yang tidak ingin kaya raya? Kan pertama kan. Betul. Tapi yang kedua, siapa sih yang tidak akan kaya kalau kerja keras dan kerja cerdas? Ya, betul. Kalau kita kerja keras, kerja cerdas, kita kan pasti akan kaya raya. Jadi kalau saya bernubuat mengenai Pak Andre, nanti nih Pak Andre saya nubuatkan akan kaya raya. Itu bukan nubuat lah kalau kayak begitu. Iya. Atau begini lagi nih, misalnya
contoh saya nih, saya bernubuat nih, katakanlah nih yang nonton, saya share di televisi, terus saya katakan live. Yang menonton sekarang ada orang yang sakit jantung. Kalau yang nonton misalnya katakanlah nggak usah banyak-banyak, nggak usah puluhan juta, yang nonton 100.000 saja. Ya, pasti ada Probabilitasnya, satu atau dua. Iya, iya, probabilitasnya dari sekian sekian banyak, masa nggak ada satu dua yang sakit iya jantung? betul betul betul. Apalagi kalau kita ngomongnya problemnya resesi ekonomi nih sekarang nih, ada yang kesulitan ekonomi sekarang. Pasti ada Ya, ya betul betul ya betul rata-rata betul. susah ekonomi juga gitu. Nah, Betul. yang begini-begini nggak boleh jadi rujukan. Yang berikutnya nih, yang saya mau kritisi, Hmm, termasuk juga ada dari Indonesia nih. hmm. Pesan Tuhan kepada bangsa Indonesia untuk bulan Agustus September. Oh, oke oke. Ada orang Indonesia yang menyampaikan itu dan viewernya Pak Andre dan Jutaan. Asigor Sitanggang kalah. Iya pasti. Viewernya udah sampai ratusan ribu Ratusan gitu, ribu, terus dia ya. dia tulis pesan Allah 2 bulan ini untuk bangsa Indonesia. Ya. Yang luar negeri juga ada gitu, pesan Allah Ya, untuk ya, bangsa ya, ya. Indonesia. Ya. Saya katakan, hey, itu nggak benar. Kita nggak perlu dia untuk jadi penyambung lidah Allah. Itu di Hmm. perjanjian lama. Di perjanjian lama jelas ada nabi yang Allah pilih jadi penyambung lidah Allah. Di zaman Hmm. sekarang, setelah Yesus datang, perkataannya ditulis, para rasul menyatakan ajaran Yesus, karena Yesus tidak pernah menulis, rasul yang menulis, Hmm. kita sudah Hmm. punya kitab suci, maka itu Hmm. cukup bagi kita. Kita tidak lagi Hmm. membutuhkan penyambung lidah Betul, Allah betul, betul, betul. yang berkata, ini pesan Allah buat Indonesia bulan Agustus September Hmm. ini. Ya, jadi kalau kita suka dengar gereja apostolik itu berarti sebenarnya gereja yang meneruskan ajaran para rasul ya, bukan dia sebagai pemimpin gereja menjadi rasul, betul kan Pak? Ya, saya pernah menulis juga tentang ini. Jadi saya katakan apostolik itu sebetulnya ya rasuli, dan kalau bicara rasuli Rasul itu ya, sebetulnya prinsipnya adalah kita meneruskan meneruskan ajaran-ajaran ajaran para rasul. rasul. Betul, betul. Bukan berarti bahwa kalau saya gereja apostolik, saya pendeta apostolik, saya jadi rasul. Nggak bisa Bukan. begitu. Itu Ya pemahaman tapi yang memang kadang-kadang kita suka orang Pentakosta itu kan memang banyak mujizat, kita merasakan mujizat. Jadi terkadang ya orang tuh suka sekali mengejar yang seperti itu. Jadi sehingga seolah-olah menjadi pembenaran diri kalau dia menganggap dirinya sebagai nabi. Saya pernah sekali juga mama saya itu pernah sekali waktu saya pulang ke Jakarta dia bilang begini, "Dre, kamu mesti ketemu pendeta si ini bisa melihat, bisa bernubuat." Terus saya bilang begini, bedanya sama dukun jadi apa, Mah? Kan dukun juga bisa begitu kan. Saya bilang, bedanya dukun dan pendeta itu apa? Kalau cuma tujuannya supaya bisa melihat. Jadi kadang-kadang orang suka misunderstanding, suka salah pengertian tentang karunia roh bernubuat dengan penglihatan seperti itu. Saya kadang-kadang jadi berpikirnya begini, memangnya kita masih perlu yang seperti itu? Betul. Memangnya kita masih perlu. Sebetulnya juga begini sih Pak Andre, kita budaya Indonesia ini, orang Indonesia, ya Asia Hmm, juga secara umum, ya, adalah masyarakat yang budayanya masih mistis dan bahkan mistis, Helenis ya, gitu ya. ya. Sehingga kita masih membutuhkan hal-hal yang seperti itu untuk diri kita. Padahal sebetulnya Hmm, tanpa itu memangnya kita tidak hidup, misalnya begitu ya. ya, ya, ya. Saya mau share sedikit ya. Anak saya waktu Hmm, lahir di Jerman itu super prematur 25 minggu, kemudian hmm, lahirnya 27 cm, kemudian hmm, beratnya 695 gram. Terus 10 bulan di inkubator, bahkan sempat diramalkan oleh profesor dokter yang memegang anak saya akan 2-3 minggu lagi meninggal. Kemudian kami bergumul 13 kali dioperasi, ususnya dipotong 33 cm di banyak tempat begitu ya. Dokter sampai menyerah, sudah berkata kami udah buat semua, kami tidak bisa buat apa-apa lagi, siapin kuburnya. Jadi saya sudah di tahap, sudah tinggal nunggu mati anak saya hmm, untuk kemudian dikuburkan gitu. Anak saya sudah dibaptis di inkubator, pendeta Lutheran Jerman sudah siap menguburkan anak saya, kuburan disiapin, tinggal nunggu mati udah. Tapi ternyata dalam kondisi seperti itu kami bergumul terus, sudah berserah, udah galau, udah habis-habisan lah. Kemudiannya setelah 10 bulan, 9 bulan, 10 bulan anak saya sembuh. Dan hmm. kalau ditanya ke saya, Pak Sigor, begitu Bapak percaya mukjizat?
saya bukan cuma percaya pada Saya mukjizat, merasakan, ya. malah saya mengalami mukjizat. Ya, ya, Begitu. ya, ya, ya. Hanya gini, kalau dikatakan percaya pada mukjizat, enggak juga. Saya percayanya pada Kristus, Kristus yang Terus mengadakan betul, mukjizat. betul. Dan saya mengalami ini. Dan saya Ya, ya. mengalami ini lewat pergumulan 10 bulan. Artinya gini, Hmm. mukjizat itu saya percaya tetap ada karena saya mengalaminya. Betul, Saya betul, juga betul. mengalaminya. Tapi dia bukan barang murahan gitu. Betul, betul, betul. Pangin tangan Pak Andre, sakit apa dalam nama Yesus sembuh dan seterusnya. Enggak begitu juga gitu. Atau misalnya kisah Yesus meredakan badai begitu ya. Yesus katakan badai diam, tenanglah, badai tenang. Terus kita juga berasumsi gini, kalau Yesus bilang begitu, berarti saya juga bisa dong, karena Yesus kan di bagian lain bilang, kamu akan melakukan yang kukerjakan sama, ya. dari ini, Ya, bahkan ya. lebih besar dari ini. Nah, kalau kita mencabut-cabut aja ayat itu sesuka kita, ya kacau. Iya, Sekarang iya, betul, betul. kalau misalnya kita memahami begitu, ya udah pergi aja ke danau, coba teriak sama danau. Wah, akankah dia Danau Toba. Susah Danau Toba itu tenang. Gede atau gitu. danau yang lain-lain. Kenapa? Di mana salahnya? Salahnya adalah gini, Yesus itu walaupun manusia, bukan hanya manusia biasa. Saya, Pak Andre, Ibu Bapak semua adalah manusia tok. Tetapi Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Allah yang jadi manusia. Waktu dia jadi manusia, kata Paulus menanggalkan kealahannya, tapi tidak berhenti jadi Allah. Ini yang kita lupa. Dia tidak berhenti jadi Allah, karena Allah tidak mungkin berhenti jadi Allah. Allah tidak mungkin berhenti jadi Allah. Kalau Allah bisa berhenti jadi Allah, bukan Allah. Karenanya waktu dia jadi manusia, dia menanggalkan kealahannya, tetapi dia tetap Allah. Allah yang membatasi kealahannya. Tetapi berarti dia tidak tunduk pada alam semesta. Dia tidak tunduk pada hukum universal. Dia tidak tunduk pada alam semesta dan hukum-hukum universal, tetapi menundukkan diri. Sehingga dia dalam keadaannya yang membatasi dirinya, menanggalkan kealahannya, kata Paulus, kenosis, kenoo, dia tetap bisa pada waktu tertentu sesuai kehendaknya membengkokkan alam semesta itu. Makanya dia bisa berkata kepada danau, diam, tenanglah, seketika tenang, karena danau tunduk pada dia. Dan respons audiensnya jelas. Siapakah orang ini sampai danau pun tunduk padanya. Aklamasi itu kan menegaskan kemesiasan keilahian Yesus. Ya, betul. Justru di situ poinnya, bedanya saya dengan Yesus, Pak Andre dengan Yesus, dan Ibu Bapak sekalian dengan Yesus adalah bahwa Yesus adalah Allah jadi manusia. Kalau kita cuma manusia. Kalau dia tidak tunduk pada hukum-hukum alam, sebaliknya hukum-hukum alam tunduk pada dia, kalau kita 100% tunduk pada hukum alam. Iya, kita manusia. Bukan kamu nggak bisa berenang, nekat jalan di atas danau dan bilang, Petrus aja bisa jalan di atas danau. Terus kita manfaatin itu dengan nggak benar begitu, kita jalan di atas danau, yang ada kita tenggelam. 100% jamin. Mengapa? Karena Yesus ngomong ke Petrus hanya untuk saat itu. Petrus, ya, hanya untuk Petrus. Hanya untuk Petrus, hanya untuk saat itu. Ya. Jadi sangat-sangat lokalistik begitu. Ya. Nah, ini kita kadang-kadang paham loh. Betul. Jadi kadang-kadang kita emang orang karismatik, orang Pentakosta ini terlalu kita memang merasakan mujizat, bukan tidak pernah. Kita juga sering kali dengar kesaksian, tapi kemudian mujizat itu bukan digeneralisasi. Misalnya gini, saya pernah dengar kesaksian, dia berhutang. Jadi untuk berhutang dia bisa dia berdoa keliling 7 kali sampai akhirnya dia bisa bayar semua utangnya. Konsep teorinya bahwa dia berdoa 7 kali itu mungkin cuma untuk dia gitu. Jangan kemudian diaplikasikan untuk kita mesti berdoa 7 kali. Mesti ini, mesti itu sesuai dengan orang itu. Jadi kita selalu menjadikan mujizat itu seperti cara mendapatkan mujizat. Jadi ada poin 1, poin 2, step 1, step 2. Kita membuat mujizat itu menjadi tidak mujizat lagi gitu karena udah ada poin-poinnya. Boleh ya saya tanggapi yang tadi ya. Bahwa dia berjalan 7 kali, kemudian hutangnya terlunasi, belum tentu terlunasi karena dia berjalan 7 kali tadi. Betul. Bisa saja itu adalah coincidence, 2 hal yang terjadi bersamaan tetapi tidak berkaitan. Tetapi kemudian kita teologisasi bahwa si B ini, kejadian B, karena
ada 7 kejadian A, kali. kita buatlah teori sebab akibat tadi, karena saya jalan 7 kali, berdoa 7 kali, terjadilah ini. Padahal belum tentu seperti itu. Betul. Tentu. Artinya tanpa ini pun, ini tetap bisa terjadi begitu. Hanya karena dikaitkan, jadinya dianggap sebab akibat. Padahal cuma dikait-kaitkan. Ini kepada Pak Andre dan juga teman-teman, kita harus hati-hati. Mengaitkan ini sebetulnya yang disebut dengan cocok logi. Cocok logi, betul. Cocok logi begitu. Jadi dicocok-cocokin. Kalau dicocok-cocokin bahaya dan bisa banyak yang cocok. Gitu. Cocok. bisa banyak yang dicocok-cocokin gitu. Ini terjadi terus. Oh ini karena ini dikaitin. Tapi lagi-lagi kan itu jadi kayak mistik dan klinik kan. Iya, betul. Budaya kita kan begitu, dicocok-cocokin. Gitu. Saya dulu pernah ngajar begini Pak di gereja saya di sini, saya pernah ngajar. Yang bertanya, bagaimana caranya saya mendapat suara Tuhan atau saya dapat berbuat? Terus saya bilang begini, Bu, kita kan sebenarnya sudah ada Alkitab, kita belajar itu suara Tuhan. Ibu pelajari aja juga suara Tuhan. Tapi dia terus ngejar, sampai saya bilang begini, Bu, begini deh Bu, saya nih, contoh aja nih, saya bermimpi, bulan depan Jakarta banjir, itu banjir setinggi Monas. Jadi caranya supaya kita tidak banjir setinggi Monas, kita berdoa 40 hari berpuasa. Kan doa nih kan, jemaat berdoa 40 hari. Pas hari ke-41, misalnya tidak banjir, saya akan bilang, doa kita dikabulkan Tuhan, buktinya Jakarta tidak banjir. Nah, kalau terus tahun 41, hari 41 Jakarta banjir, nah, kan sudah saya bilang kemarin saya banjir. Jadi saya bisa berdebat sesuka saya, istilahnya begitu. Ibunya marah mas saya dilaporkan ke pendeta. Saya cuma kasih contoh, supaya tahu mana yang benar berdebat, mana yang buat-buatan gitu. Dan begini, itu tadi benar, tapi begini juga, saya mau komentarin dari aspek yang berbeda lagi. Ini saya mau ingatkan bukan hanya Pak Andre, tapi kita semua hati-hati ketika kita mau mencari suara Tuhan, kita paksain kita cari suara Tuhan, karena sangat mungkin yang terjadi bukan Tuhan yang bicara, tapi yang lain yang berbicara. Tadi perjanjian lama apa? Bisa dari ilah-ilah, roh jahat, tapi juga bisa pikiran suara kita. Hati atau pikiran. Nah, kalau terus kita paksakan ya Ibu Bapak ya, lama-lama jiwa kita bisa terganggu dan kita malah bisa halusinasi, bahkan kemudian sampai skizofrenia. Suara yang lain, ini bahaya. Makanya sebetulnya bagaimana Pak Sigor? Pak Sigor masih dengar suara Tuhan nggak? Saya mau beritahu begini, terserah Tuhan mau ngomong sama saya atau enggak. Dia mau ngomong puji Tuhan, dia nggak ngomong ke saya secara personal, puji Tuhan juga, nggak ada masalah, karena saya punya Alkitab. Betul. Alkitablah jadi panduan saya dalam menjalani kehidupan saya. Betul. Saya mau berbuat A, B, C, D, saya sudah punya panduan. Saya mau meyakini A, B, C, D, saya sudah punya panduan. Dan dalam pergumulan kehidupan saya baca firman Tuhan. Terus firman Tuhan yang jadi terang bagi kaki saya dan bagi jalan saya. Saya jadi tahu kemana arah saya. Bahkan ketika misalnya waktu anak saya sakit keras dan galau luar biasa, saya seperti dalam kegelapan, betul-betul gelap gitu. Bayangin saya di Jerman, keluarga di Jakarta, saya mau cerita siapa, saya cuma punya mama, nggak punya mertua dua-dua sudah meninggal, mau curhat sama mama saya juga sudah tua, sudah sakit penyakitan, nambahin beban dia. Jadi pergumulan saya seperti dalam lorong kegelapan, tapi ketika bergumul dengan firman Tuhan, seperti ada cahaya cerah di depan begitu. Saya belajar diantaranya pasrah. Kalau memang Tuhan mau cabut nyawa anak saya, cabut saja nyawa anak saya. Akhirnya saya pada titik pasrah tadi. Sehingga kemudian saya berserah, apapun yang terjadi saya terima kehendak Tuhan. Yang terjadi malah anak saya tidak meninggal, anak saya malah hidup sampai sekarang. Saya panggil anak saya, Dorothea. Tolong, sini nak. Saya ibu bapak, saya mau tunjukin putri saya yang saya cerita tadi, yang lahir 2014, 10 bulan sekarang, dan kemudian Tuhan sembuhkan. Udah kelas 1 SD dong nih ya Pak? Belum, kelas 6. Belum. Umur 6 tahun, sekarang TK besar. Besar, oh iya. Tahun depan. Sini sayang. Sini Pak. Apa mau kenalin sama Om Andre? Nah, ini dia. Ibu bapak yang terkasih. Tuh, halo Om Andre. Udah ngantuk. Enggak, dia lagi malu nih. Ini adalah dan sembuh setelah bergumul 10 tahun, 10 bulan. Jadi bayangkan
Itulah mukjizat yang saya alami. Makanya saya tetap percaya. Walaupun saya kuliah di Jerman, saya tetap percaya Allah mengerjakan mukjizat sampai sekarang. Bahkan sampai dia datang kembali, sampai Tuhan datang kembali. Tapi mukjizat itu barang mahal, bukan barang dagangan yang diobral dalam KKR dan seterusnya. Iya, betul. Ya, terima kasih nih Pak sudah berbagi dengan kita di Teologi 123. Mungkin sebelum ditutup, Pak Sigor mungkin ada kesimpulan atau ada nasihat untuk kami sebelum kita tutup? Baik, sebagai kalimat penutup saya ingin menyampaikan kepada Pak Andre maupun juga kepada rekan-rekan semua, apa yang Martin Luther katakan, norma normans non normata, Alkitab adalah norma segala norma yang tidak dinormakan. Itu adalah pijakan setiap orang percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, bisa dijadikan pegangan dan cukup bagi kita. Karenanya kita tidak perlu nubuat ini itu, kecuali Tuhan menghendakinya. Kalau Tuhan menghendaki, Tuhan bisa menyampaikan kepada siapapun. Tetapi kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak memberikan, tidak perlu dicari, Alkitab cukup bagi kita. Sehingga dalam konteks zaman sekarang seperti penjelasan saya tadi, tidak ada lagi nabi-nabi. Kalau masih bernubuat mungkin, tetapi yang terpenting firman Allah cukup bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Sigor. Oke, ini teman-teman, nanti kita juga ada link dari Pak Sigor punya GBI Logos, itu ada di situ. Juga ada beberapa link lagi, dan tepatnya Pak Sigor suka memberikan semacam kelas-kelas. Nanti kita akan kasih linknya di sana. Dan juga untuk rekan-rekan yang lain, jika kalau ada sedikit tema-tema yang hendak diajukan kepada kami, silakan tulis di komen atau di tempat forum. Nanti kita akan coba carikan juga narasumber yang lain. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Pak Sigor.